Yang mendengar kisah ini pasti tidak akan pernah menyesal. Ini adalah kisah seorang anak yatim piatu yang temukan telur emas di pinggir sungai, hingga akhirnya tumbuh menjadi anak yang kaya raya. Untuk itu simak kisahnya sampai selesai, dan beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir sungai, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Rimba. Sejak kecil, Rimba sudah terbiasa hidup sendiri. Orang tuanya telah lama tiada, meninggalkan dirinya tanpa sanak saudara. Untuk bertahan hidup, ia bekerja sebagai pemulung. Setiap hari, ia menyusuri jalan-jalan desa, mengumpulkan botol plastik, besi tua, dan barang-barang bekas lainnya untuk dijual. Meskipun hidupnya penuh kesulitan, Rimba adalah anak yang kuat dan pantang menyerah. Ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Suatu sore, setelah lelah memulung di sekitar desa, Rimba memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai. Ia duduk di atas batu besar, merendam kakinya ke dalam air yang dingin. Angin sepoi-sepoi membuatnya merasa nyaman, dan suara gemericik air menenangkan hatinya yang lelah. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di antara semak-semak di pinggir sungai, tersembunyi sebuah benda bulat berwarna keemasan. Dengan hati-hati, Rimba berjalan mendekat dan membersihkan semak-semak yang menutupinya. Betapa terkejutnya ia saat melihat bahwa benda itu ternyata sebuah telur besar. Warnanya keemasan dan mengkilap di bawah sinar matahari. Tidak seperti telur biasa, kulitnya terasa keras seperti logam, namun tetap ringan ketika diangkat. Ini telur apa? Gumamnya dalam hati. Rimba tidak pernah melihat telur seperti ini sebelumnya. Ia tahu bahwa di sungai ini memang ada buaya, tetapi tidak pernah ada yang bercerita tentang telur buaya emas. Dengan penuh kebingungan, ia membawa telur itu pulang ke gubuk kecilnya. Malam itu, Rimba tidak bisa tidur. Ia terus memperhatikan telur emas itu. Rasa penasaran menguasai pikirannya. Keesokan paginya, ia mencoba menanyakan tentang telur itu kepada seorang kakek tua di desanya. Seorang dukun yang dikenal memiliki banyak pengetahuan tentang hal-hal gaib. Kakek itu mengamati telur tersebut dengan penuh perhatian. Wajahnya berubah serius. "Anak muda, ini bukan telur biasa," katanya. "Ini adalah telur buaya emas, makhluk mistis yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Jika kau menetaskannya, kau akan memiliki penjaga yang sangat kuat. Namun kau juga harus berhati-hati karena banyak orang yang akan menginginkannya." Rimba terkejut mendengar penjelasan itu. Ia sadar bahwa telur ini bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu bahwa menjaga telur ini bukanlah perkara mudah. Berita tentang telur emas itu mulai tersebar ke seluruh desa. Beberapa orang kaya yang serakah ingin merebutnya. Bahkan, sekelompok pemburu harta karun datang ke desa dan mulai mencari-cari keberadaan telur tersebut. Suatu malam, Rimba mendengar suara langkah kaki di luar gubuknya. Ia mengintip dari balik jendela dan melihat beberapa orang bersenjata sedang mengendap-endap mendekati rumahnya. Dengan cepat, ia mengambil telur emas itu dan berlari keluar melalui pintu belakang. Ia berlari menuju hutan di dekat sungai, berharap bisa bersembunyi dari para pemburu yang mengincarnya. Namun, para pemburu itu mengejarnya dengan gigih. Mereka membawa anjing pelacak dan obor, menyisir hutan untuk menemukannya. Rimba bersembunyi di balik akar pohon besar, memeluk telur emas itu dengan erat. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia tidak bisa bersembunyi selamanya. Tepat saat para pemburu semakin mendekat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Telur emas itu mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Retakan-retakan mulai muncul di permukaannya, dan dalam hitungan detik, cangkangnya pecah. Dari dalam telur, muncullah seekor buaya kecil berwarna emas. Matanya bersinar tajam, dan tubuhnya dipenuhi sisik yang berkilauan seperti emas murni. Para pemburu yang melihat kejadian itu terperanjat. Mereka terpesona oleh keindahan makhluk itu, tetapi juga merasa gentar. Buaya emas itu menatap Rimba seolah mengenali dirinya sebagai tuannya. Lalu, tanpa peringatan, buaya itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Dalam sekejap, tubuhnya membesar dengan cepat, berubah menjadi seekor buaya raksasa. Ia mengaum dengan suara yang menggema ke seluruh hutan. Para pemburu ketakutan dan segera melarikan diri. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa melawan makhluk mistis seperti itu. Setelah semua pemburu pergi,
buaya emas itu mengecil kembali dan mendekati Rimba. Ia mengusap kepalanya ke tangan Rimba, seperti seekor anjing yang setia kepada pemiliknya. Rimba tersenyum. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Dengan adanya buaya emas ini, ia tidak hanya memiliki teman, tetapi juga penjaga yang akan selalu melindunginya. Sejak hari itu, hidup Rimba berubah. Ia tidak lagi hanya seorang pemulung miskin, tetapi seorang penjaga buaya emas yang legendaris. Bersama sahabat barunya, ia menjalani petualangan baru, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Dan begitulah, dari seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kesulitan, Rimba akhirnya menemukan nasibnya yang sesungguhnya, sebagai pelindung dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Setelah menemukan telur buaya emas, Rimba merasa bimbang. Ia tahu bahwa telur itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika ia menjualnya, mungkin hidupnya akan berubah. Ia bisa membeli makanan enak, pakaian yang layak, bahkan mungkin sebuah rumah kecil yang nyaman. Namun, di sisi lain, ia juga ingat kata-kata kakek tua di desa bahwa telur itu adalah sesuatu yang langka dan penuh misteri. Malam itu, Rimba tidak bisa tidur. Ia terus menatap telur emas yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika ia memiliki uang banyak. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia akan menjual telur itu. Keesokan paginya, Rimba pergi ke kota. Ia membawa telur emas itu dalam karung lusuh agar tidak menarik perhatian. Ia tahu bahwa di kota ada banyak orang kaya yang pasti tertarik membeli benda seperti ini. Sesampainya di pasar, ia bertanya kepada beberapa pedagang, apakah mereka tahu orang yang bisa membeli benda berharga. Salah satu pedagang tua membisikkan sebuah nama, Tuan Dharma, seorang saudagar kaya yang terkenal suka mengoleksi barang langka. Tanpa membuang waktu, Rimba pergi ke rumah Tuan Dharma. Rumah itu sangat besar, jauh lebih megah dari apapun yang pernah ia lihat. Dengan ragu-ragu, ia mengetuk pintu. Seorang pelayan membukakan pintu dan bertanya, "Apa keperluanmu, anak muda?" "Aku punya sesuatu yang mungkin akan menarik perhatian Tuan Dharma," jawab Rimba sambil membuka sedikit karungnya, memperlihatkan kilauan emas dari dalamnya. Mata pelayan itu melebar. "Tunggu di sini," katanya buru-buru sebelum masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang pria gemuk dengan jubah sutra keluar. Matanya penuh rasa ingin tahu. "Kau bilang kau punya sesuatu yang menarik?" tanyanya dengan nada skeptis. Rimba mengeluarkan telur emas itu dan menyerahkannya pada Tuan Dharma. Pria itu membelalakkan mata, mengangkat telur itu ke bawah sinar matahari, dan tertawa senang. "Luar biasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Berapa harganya, anak muda?" Rimba ragu sejenak. Ia tidak tahu berapa harga yang pantas untuk benda seperti ini. "Berikan aku harga yang menurutmu pantas," jawabnya akhirnya. Tuan Dharma tersenyum. Ia memanggil seorang pelayannya dan membisikkan sesuatu. Tak lama, pelayan itu datang membawa sebuah peti kecil berisi emas dan uang perak. "Ini untuk telur emasmu," kata Tuan Dharma sambil menyerahkan peti itu. Rimba terkejut. Ia belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia menerima peti itu. Beberapa hari setelah menjual telur emas, Rimba mendengar kabar buruk. Rumah Tuan Dharma terbakar habis. Beberapa orang bilang bahwa mereka melihat seekor buaya emas raksasa mengamuk di dalam rumahnya sebelum semuanya hancur. Rimba merasa tidak enak. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah akibat dari menjual telur itu. Ketika ia pergi ke sungai, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Seekor buaya emas besar berenang di air. Matanya menatap tajam ke arahnya. Hati Rimba berdegup kencang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Sejak hari itu, meskipun ia sudah kaya, ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Ia selalu merasa ada sesuatu yang mengintainya, sesuatu yang mengingatkannya bahwa ada harga yang harus dibayar atas keputusannya. Dan pada suatu malam, ketika angin bertiup kencang dan langit gelap tanpa bintang, terdengar suara gemuruh dari sungai, suara yang seolah memanggil namanya. Setelah menjual telur emas itu kepada Tuan Dharma, Rimba merasa hidupnya berubah drastis. Kini ia tidak lagi tidur di gubuk reot, tidak lagi kelaparan, dan tidak lagi harus memulung untuk bertahan hidup. Namun,
Jauh di dalam hatinya, ada perasaan tidak nyaman. Seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Di rumah megah Tuan Dharma, telur emas yang telah dibeli dengan harga mahal itu disimpan di ruang koleksi pribadinya. Ia berniat memamerkan benda langka itu kepada para saudagar kaya lainnya. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Telur emas yang selama ini diam tak bergerak mulai bergetar. Cahaya keemasan perlahan keluar dari cangkangnya. Retakan-retakan mulai muncul di permukaannya. Cerake, dalam hitungan detik, cangkang telur itu pecah, dan dari dalamnya keluarlah seekor anak buaya berwarna emas. Sisiknya berkilauan seperti permata, dan matanya bersinar tajam, penuh kewaspadaan. Tuan Dharma yang tengah tertidur terbangun mendengar suara aneh itu. Ketika ia bergegas ke ruang koleksi, ia terbelalak melihat apa yang terjadi. Astaga, ini bukan sekadar telur biasa, serunya dengan ketakutan dan kagum. Namun sebelum ia bisa berbuat sesuatu, anak buaya itu mengeluarkan suara geraman kecil. Tiba-tiba, tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Dari anak buaya kecil, ia tumbuh menjadi buaya raksasa dalam hitungan detik. Buaya emas itu meraung, suaranya menggema ke seluruh rumah. Dengan ekornya yang kuat, ia menghancurkan dinding-dinding ruangan. Koleksi barang-barang mahal Tuan Dharma hancur berkeping-keping. Pelayan-pelayan rumah berlarian ketakutan. Api mulai menyebar dari lampu-lampu minyak yang terjatuh akibat kekacauan itu. Tuan Dharma sendiri tidak bisa bergerak. Matanya membelalak menyaksikan buaya emas itu mendekatinya, menatapnya dengan sorot mata tajam. "Lari! Lari!" teriaknya, tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, buaya emas itu mengamuk, meluluh lantakkan seluruh rumah, hingga akhirnya bangunan itu runtuh dan terbakar habis. Di desa, Rimba mendengar kabar bahwa rumah Tuan Dharma telah hancur. Orang-orang berkata bahwa makhluk gaiblah yang melakukannya. Saat ia pergi ke pinggir sungai dengan perasaan gelisah, ia melihatnya. Di sana, di tengah aliran air yang tenang, seekor buaya emas besar berenang perlahan, matanya menatap lurus ke arahnya. Seakan memahami sesuatu, Rimba menghela napas. Ia sadar bahwa telur itu bukan untuk dijual. Itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar benda berharga. Itu adalah kehidupan, dan kehidupan tak seharusnya diperjualbelikan. Buaya emas itu menatap Rimba sejenak, lalu perlahan menghilang ke dalam kedalaman sungai. Sejak saat itu, tidak ada yang pernah melihat buaya emas itu lagi. Namun di malam-malam tertentu, jika seseorang berdiri di pinggir sungai dengan cukup tenang, mereka mungkin akan melihat kilauan emas samar di dalam air. Dan bagi Rimba, kekayaan yang ia dapat dari telur emas itu tak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Karena ada hal-hal dalam hidup yang jauh lebih berharga dari sekadar emas, seperti tanggung jawab dan harga dari sebuah pilihan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.